Halo, selamat sore. Salam jumpa lagi bersama saya Gratiana Tanisi dengan NPM 52170025. Oke, pada kesempatan ini saya akan mereview satu jurnal, yaitu jurnal membran dengan judul Fabrikasi and Karakterisasi of a Ceramic Membran from Clay and Banana Peel Powder Aplikasi to Industri Wastewater Treatment, yang artinya fabrikasi dan karakterisasi membran keramik dari tanah liat dan bubuk kulit pisang yang diaplikasikan untuk pengolahan limbah industri. Oke, yang pertama pendahuluan. Pertama, latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara industri. Contohnya seperti industri tekstil. Nah, semakin banyak industri, maka akan mengakibatkan suatu limbah industri yang begitu sangat mencemari lingkungan atau sangat berbahaya bagi lingkungan. Nah, dari situ kita harus mencari suatu solusi di mana yaitu dengan membran keramik sebagai filtrasi air limbah industri. Nah, di sini membran keramik ini dibuat dari bubuk kulit pisang ditambah dengan tanah liat. Nah, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan membran keramik menggunakan tanah liat dan bubuk kulit pisang dan mengetahui struktur mikro dan sifat mekanik dari membran keramik. Manfaat penelitian ini untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri. Yang berikut metode penelitian. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam metode penelitian. Yang pertama, alat. Alat di sini ada desikator, mortar dan pasle, hot plate, stopwatch, pengaduk, instrumen berupa XRD, DTA dan TGA, dan SEM. Bahan yang digunakan tanah liat, kulit pisang, setil trimetil amonium bromida, PFA, alkohol, dan air suling. Langsung saja pada prosedur kerja. Yang pertama, pembuatan membran keramik berpori. Pertama, tanah liat digiling dan dikeringkan pada suhu 1110 derajat Celcius selama 4 jam. Kemudian, kulit pisang dibersihkan dan dikeringkan di bawah sinar matahari, lalu dicampurkan, dituangkan dalam cetakan lalu akan mengalami tekanan uniaksial 88 MPa dan berwarna hijau. Nah, setelah itu dibakar atau disinterin dengan pada tungku Naberther L913P320 untuk analisis termal. Nah, di sini ada 4 variasi. Yang pertama, pada suhu 250 derajat selama 4 jam akan mengurangi serapan air, dan pada suhu 450 derajat Celcius selama 2 jam akan menghilangkan kandungan senyawa organik, dan pada suhu 750 derajat dengan waktu 1 jam mencapai dekomposisi pati dan mineral lempung, dan pada suhu 1100 derajat Celcius selama 2 jam akan terbentuk rekristalisasi. Nah, selanjutnya pembuatan membran mikrofiltrasi. Larutan tanah liat dalam air suling diagitasi sehingga terbentuk endapan, lalu ditambahkan CTAB 66% dan PFA 30%, kemudian diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 2 jam dengan kecepatan 250 rpm. Kemudian diambil lalu didiamkan selama 4 jam pada suhu kamar. Setelah itu didiamkan 10 ml
Diambil 10 ml larutan, lalu diaduk menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 300 rpm, maka akan terbentuk cairan dan akan mengurangi ketebalan lapisan film. Setelah itu, cairan tersebut dievaporasi selama 24 jam pada suhu 80 derajat Celcius, lalu dibakar atau disinter selama 2 jam. Setelah itu, lakukan karakterisasi. Berikut uji filtrasi. Proses penyaringan limbah industri yang dikumpulkan dari tempat penyamakan kulit face yang dijadikan sebagai efluent A adalah sebagai berikut. Yang pertama, perendaman, kedua, pengapuran, ketiga, pencucian, keempat, pembatasan, yang kelima, perlakuan enzimatik, yang keenam, pengasaman. Sementara efluent B berasal dari hasil wastewater pencucian jeans. Yang berikut hasil dan pembahasan. Yang pertama, kita bahas tentang analisis XRD. Nah, gambar 1 menunjukkan keberadaan kuarsa dan kualit sebagai fase utama dan lepidolite, muscovite, dan kalsit sebagai konstituen lempung kecil. Sebaliknya, pada kulit pisang ditunjukkan sebagian besar terdiri dari fase amorf dengan sulfide KCl sebagai fase kristal. Nah, tabel 1 menunjukkan komposisi kimia tanah liat. Yang pertama, SiO2 sebanyak 52,25%, Al2O3 sebanyak 18,78%, Fe2O3 sebanyak 6,385%, K2O sebanyak 4,806%, CaO sebanyak 3,603%, MgO sebanyak 2,29%, TiO2 sebanyak 1,181%, Na2O sebanyak 0,578%, P2O5 sebanyak 0,137%, dan SO3 sebanyak 0,156%. Selanjutnya, analisis DTA dan TGA. Pada gambar A merupakan campuran tanah liat dan kulit pisang pada 20%. Nah, di sini terdapat beberapa penurunan persentase. Nah, di sini pada 1,5% ini pada 1,5%, 1,5, dan pada suhu 91 derajat sampel tersebut akan mengalami dehidrasi, dan pada 6,5% dengan suhu 300 dengan suhu 300,4 senyawa organik akan mengalami penguapan, dan pada 16% dengan suhu 420 dan 550 derajat Celcius akan mengalami degradasi senyawa organik yang mengandung gugus fungsi hidroksil dan karbonil, dan pada suhu 684 akan terjadi dekomposisi karbonat mineral. Gambar B menunjukkan kulit pisang murni. Kulit pisang menunjukkan penurunan
persentase pada 86%. Pada 86% nih dengan suhu 600 derajat Celcius. Nah, pada suhu 600 derajat Celcius mengalami persentase kulit pisang murni ini mengalami penurunan 86%. Nah, selanjutnya analisis dilometrik. Nah, di sini ada perbandingan ekspansi termal dari tanah liat dan campuran kulit pisang selama sintering. Nah, di sini ada T1, T2, T3, T4, T5. Nah, pada T1 dan T2 ada penghapusan H2O dan pada interlayer, dan pada T3 dan T4 terjadi penghancuran unsur organik kulit pisang dan hilangnya H2O dari mineral lempung seperti lepidocrosit. Selanjutnya karakterisasi keramik porphyry pada analisis XRD. Nah, di sini dapat kita lihat ada 4 persentase, yaitu yang pertama 5%, yang kedua 10%, yang ketiga 15%, dan yang keempat 20%. Nah, di sini merupakan spektrum XRD pada sampel saat disintering pada suhu 1100 derajat Celcius. Nah, kita lihat di sini ada Q, ada K, ada C, ada M, ada L, ada S, dan PMS. Nah, di sini Q ini merupakan kuarsa. M ini merupakan suatu muskosit, dan L merupakan suatu lepidocrosit, K merupakan suatu kualit, C merupakan kalsit, S merupakan silfit, dan PMS merupakan kalium magnesium silikat. Selanjutnya analisis porositas dan kepadatan. Analisis porositas dan kepadatan menunjukkan pada saat disinter pada sampel kulit pisang terjadi peningkatan porositas dari 15,93 sampai 40,33% disebabkan adanya peningkatan suhu dari 250 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius. Yang berikut analisis SEM. Analisis SEM pada kulit pisang saat disintering. Nah, di sini ada gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Gambar C dan D ini merupakan suatu struktur pori terbuka pada kulit pisang saat disintering. Nah, selanjutnya gambar 8 merupakan distribusi ukuran pori sampel kulit pisang. Di sini ada pada saat 5%, 10%, 15%, dan 20%. Nah, pada saat 5% menunjukkan distribusi ukuran pori unomodal dengan ukuran pori sempit pada kisaran 1 sampai 4,4 mikrometer. Ini 1,4 yang warna hitam.
dan pada 20% ditandai dengan warna ungu ini. Warna ungu akan menunjukkan distribusi ukuran pori yang hampir seragam dengan pori puncak diameter 5,5 mikro dan diameter pori maksimum 142,42 mikrometer. Namun sebagian pori memiliki diameter kurang dari 7,4 mikrometer. Selanjutnya uji filtrasi. Nah, di sini ada 5% uji filtrasi pada kulit pisang. Jadi di sini ada 5%, ada 10%, ada 15%, ada 20%. 5% itu ditanda dengan garis putus-putus, 10 dengan garis strip putus-putus, dan 15 dengan strip putus-putus, sementara 20 dengan garis lurus. Nah, di sini pada gambar A dan gambar B, pada gambar A ini menunjukkan fase elastis awal di mana kekuatan lenturnya tajam berkerut tepat sebelum fraktur. Nah, pada gambar B ini merupakan peningkatan linier dan mengalami keretakan pada material. Kekuatan dan peningkatan pada 5% hingga 20% mengalami kekuatan lentur dan dari 21 hingga 8,5 MPa dan dari 29 hingga 19 PA. Selanjutnya tabel 2. Tabel 2 ini merupakan pengaruh kandungan kulit pisang pada struktur mikro dan kekuatan keramik berpori berbasis tanah liat. Nah, di sini ada beberapa bahan, yaitu yang pertama tanah liat ditambah serpi minyak, suhu sinteringnya 130 derajat Celcius, porositasnya 20%, kekuatan lenturnya 17,8 MPa. Yang kedua, alumina ditambah pati 8%, suhu sintering 1400 derajat Celcius, porositasnya 46%, kekuatan lenturnya 15,47. Dan yang ketiga, kolin dan pati 10%, suhu sinteringnya 1100 derajat Celcius, porositasnya 36,81%, kekuatan lenturnya 11,19 MPa. Yang berikut kuarsa dan kalsit ditambah kalsit, suhu sinteringnya 1373 derajat Celcius, porositasnya 42%, kekuatan lenturnya 17 MPa. Yang berikut bal clay ditambah pati 15%, suhu sinteringnya 1200 derajat Celcius, porositasnya 24%, kekuatan lenturnya 16 MPa. Yang berikut tanah liat ditambah 40% fosfat alami, suhu sinteringnya 1100 derajat Celcius, porositasnya 28,11%, kekuatan lenturnya 17,5. Yang berikut tanah liat ditambah 20% kulit pisang, suhu sinteringnya 1100 derajat Celcius, porositasnya 40,3%, kekuatan lenturnya 19,2 MPa. Yang berikut merupakan analisis SEM dari mikrofiltrasi keramik selaput.
Ini merupakan gambar analisis SEM pada gambar A ini pada penampang lintang, sementara gambar B ini merupakan pada penampang lintang. Gambar B ini merupakan analisis SEM pada penampang lintang, dan gambar A ini pada tampilan permukaan atas. Yang berikut penurunan berat membran. Di sini ada perubahan berat membran jika ditambahkan dengan NaOH dan HNO3, asam sitrat dan natrium hidroksida. Nah, pada penurunan membran menunjukkan penurunan berat hingga 6,04% setelah direndam dengan HNO3, dan perbandingannya pada saat direndam dengan NaOH, semakin meningkatnya waktu, maka akan semakin meningkat juga membran yang dihasilkan. Yang berikut fluks pada membran mikrofiltrasi. Gambar 12 ini menunjukkan perubahan fluks pada membran mikrofiltrasi. Nah, di sini perbedaan antara zat pendukung dengan mikrofiltrasi membran. Nah, di sini pada presur dan fluks. Pada membran pendukung mengalami ketika presurnya 2 bar, fluksnya meningkat sampai 2250. Sementara pada membran mikrofiltrasi presurnya 2 bar, fluksnya meningkat sampai 1000 liter hektar min 1 meter kuadrat. Yang berikut merupakan karakterisasi air limbah. Tabel 4 ini merupakan karakterisasi dari air limbah tekstil. Nah, di sini ada kekeruhan pH, konduktivitas, absorbansi materi yang ditangguh, dan COD. Nah, di sini pada efluen A memiliki kekeruhan yang lebih tinggi, yaitu 554 dibanding dengan efluen B yang hanya 250, dan pada COD-nya efluen A memiliki 2413, sementara efluen B-nya 536. Yang berikut variasi waktu pada fluks per menit. Nah, yang warna hitam ini merupakan pendukung efluen A, dan warna merah merupakan membran efluen A, dan gambar biru ini merupakan efluen B, dan warna ungu ini merupakan membran efluen B. Nah, di sini dapat kita lihat dengan
flux dengan peningkatan waktu. Nah, di sini terjadi peningkatan flux pada membran efluen B pada waktu 20 menit dengan fluxnya 800, sementara pada efluen A pada waktu 20 menit terdapat 700 lebih fluxnya, dan pada membran pendukungnya semakin meningkat waktu, maka akan terjadi penurunan efluen. Berikut tabel 5 karakterisasi permeat. Nah, di sini ada kekeruhan, ada konduktivitas, pH, absorbansi, COD. Nah, di sini ada permeat A, ada membran pendukung, dan ada selaput. Nah, di sini pada permeat A kekeruhannya 22,4, selaputnya 0,5. Dan pada permeat B pendukungnya 9,60, selaputnya 0,03. Dan pada COD pendukungnya 1200, selaputnya 232. Dan pada permeat B pendukungnya 270, selaputnya 76,5. Selanjutnya akan ada material membran dan modul membran yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, material membran ada 4, yaitu membran cair, membran biologi, membran polimer, membran anorganik. Nah, di sini dalam penelitian ini ia menggunakan membran anorganik karena membran keramik termasuk dalam bagian membran anorganik. Modul membran yang digunakan adalah modul membran tubular. Kesimpulan dan saran: pembuatan membran keramik berbasis tanah liat dan kulit pisang berhasil disintering selama 2 jam pada suhu 1100 derajat Celcius. Membran mikrofiltrasi disiapkan oleh spin coating dukungan dengan suspensi bubuk tanah liat lebih kecil 2 mikrometer, diikuti dengan sintering 1000 derajat Celcius dan menunjukkan homogen dengan struktur, ukuran pori rata-rata, dan permeabilitas air masing-masing 0,45 mikrometer, 550 liter H-1 meter kuadrat bar min 1 meter pangkat min 2 bar min 1. Membran buatan hasil diterapkan pada penyaringan tangensial air limbah industri hingga mencapai kekeruhan yang tinggi. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sore semuanya.